Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sampai pada bab al-qantaratu bainal jannati wan nar. Jembatan antara surga dan neraka. Masih berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Mengimani hari akhir, yaitu mengimani semua kejadian setelah kematian yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, faman marra 'ala sirat dakhalal jannah. Barang siapa yang melewati as-sirat, maka dia masuk surga. Sudah kita pelajari bersama sebelum bab ini, yaitu mengimani adanya jembatan yang ditancapkan di atas neraka jahanam. Ada yang selamat 100%, ada yang selamat tidak dimasukkan ke neraka tapi kena kail, ada pula yang terkena kail kemudian dimasukkan, dijatuhkan ke neraka jahanam. Kemudian yang melewati sirat tersebut, kata beliau, faida abaru alaihi waqafu ala qantaratin bainal jannati wan nar. Ketika mereka sudah melewati jembatan yang tadi itu, mereka akan diberhentikan atau mereka berhenti di atas qantarah. Nanti akan ada dua penafsiran ulama. Ada yang mengatakan ini ujung sirat tadi, atau ada yang mengatakan itu jembatan yang lain selain yang pertama tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu tafsir ulama tentang qantarah, jembatan yang lain selain sirat yang telah dilewati, atau ada yang mengatakan itu ujungnya sirat yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Kemudian fayuqtassu li ba'dihim min ba'din.
di jembatan yang kedua atau di ujung jembatan itulah sebagian orang akan dikisos, akan diadili atas kedoliman mereka. Fa'idha hudzibu wa nuqu udzina lahum fi dukhulil jannah. Kalau mereka sudah dibersihkan, disucikan, maka diizinkan bagi mereka masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Kita baca syarah dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Kata beliau, zakara Syekh rahimallah mimma yakunu yaumal qiyamah al-wukuf alal qantarah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam bab ini tentang kejadian dari hari kiamat, yaitu diberhentikannya manusia di tempat namanya al-qantarah. Ya, saya ulang lagi, ada dua istilah. Di hari kiamat manusia akan melewati as-sirat. Ini sekali lagi jembatan yang ditancapkan di atas neraka jahanam. Ya, ada beberapa kategori manusia yang melewati jembatan tersebut atau yang di atas jembatan tersebut yang sudah kita sampaikan tadi. Ada al-kalalib, ada kailnya, yaitu besi yang ada cabang-cabangnya untuk menarik, menyeret manusia. Kemudian setelah melewati sirat tersebut ada namanya al-qantarah. Kalau terjemahannya kurang lebih sama, jembatan. Ya, cuma tadi ada dua penafsiran. Al-qantarah itu ada yang mengatakan ujung as-sirat tadi, ada pula yang mengatakan itu jembatan yang lain selain as-sirat. Cuma intinya sama, manusia akan diberhentikan di situ, akan ada kisos atau pengadilan akhirat. Kata Asy-Syaikh, faman marra ala sirat ay tajawazahu wa salima minasukut fi jahannam. Barang siapa yang melewati jembatan, yaitu maksudnya selamat dari terjatuh dari api neraka jahanam, maka mereka masuk ke dalam surga. Li'anna man naja minan nar dakhalal jannah. Karena secara umum barang siapa yang selamat dari api neraka, maka dia masuk ke dalam surga. Qala ta'ala, Allah berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah yang beruntung. Dan Allah berfirman, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian orang di surga, sebagian di dalam neraka as-sa'ir. Dan ini juga yang sudah kita bahas di kajian hari Selasa tafsir. As-sa'ir termasuk nama-nama dari api neraka jahanam. Artinya manusia terakhir cuma ada dua pilihan saja antara surga dan neraka. Tidak ada fi manzilah baina manzilatain. Ya, tidak di surga, tidak di neraka, tidak ada. Kalau nggak di surga, ya di neraka. Ya, meskipun sudah pernah kita sampaikan, kalaupun penghuni neraka dari orang yang beriman, yang diazab karena dosa besarnya, maka dia pasti akan keluar dari api neraka. Cuma intinya tidak ada tempat yang ketiga selain surga dan neraka. Kemudian kata beliau, lakin qabla dukhulil jannah la budda min ijra'il qisasi bainal mu'minin. Namun sebelum orang itu masuk ke dalam surga, harus ada proses kisos, pengadilan akhirat antara orang-orang yang beriman. Hatta yadkhulul jannata wahum ala akmali halatin. Sehingga ketika mereka masuk surga, mereka dalam keadaan yang paling sempurna, yang sangat bersih dari segala kotoran. Makanya sebagian pelaku dosa besar, mereka dimasukkan ke dalam api neraka untuk dibersihkan. Ketika sudah bersih, baru mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga
tempat yang paling suci, yang paling bersih, tidaklah yang masukinya kecuali orang-orang yang bersih. Qad khalasu minal madzalim. Mereka yang masuk surga adalah orang-orang yang telah tersucikan, terbersihkan dari segala bentuk kezaliman di dunia. Wa hadza ma asyara ilai syekh biqaulihi fa idza abaru ay tajawazu sirat wa najaw minas sukut finnar waqafu ala qantara. Apabila mereka melewati jembatan tadi, tidak dimasukkan ke dalam neraka, mereka diberhentikan di qantara tadi, al-jisr wa martafa minal bunyan. Ini definisi qantara. Ini kurang lebih tadi jembatan. Wa hadil qantara qila. Ini yang kita isyaratkan tadi, qantara ada dua penafsiran. Hiya tarfus sirat mimma yalil jannah. Yang dimaksud dengan al-qantara, ujung as-sirat, jembatan yang kita bahas kemarin itu. Wakilah hiya siratun akhar khasun bil mu'minin. Ada pun yang mentafsirkan itu jembatan yang lain selain as-sirat, yang ini khusus bagi orang beriman saja. Kalau yang as-sirat yang pertama itu semua manusia akan melewatinya. Melewati di sini bukan berarti semuanya selamat, tidak. Yang mereka harus berjalan di atasnya, ada yang selamat, ada yang tidak. Kalau itu berlaku untuk semua manusia. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah kalian semuanya kecuali akan melewatinya. Yang mukmin, yang munafik, yang musyrik, yang kafir pasti akan berjalan di atas sirat tersebut. Ada yang selamat, ada yang tidak. Adapun al-qantara di sini, kalau penafsiran yang kedua itu jembatan yang khusus bagi orang yang beriman saja, yang di antara mereka mungkin masih ada tadi kedzaliman yang belum dituntaskan. Maka dituntaskan di al-qantara ini. Kemudian kata beliau, fayuqtassu li ba'dihim min ba'din. Akan ada kisos, akan ada tadi, kalau istilah kita pengadilan akhirat. Ay yujra bainahumul qisas fil madzalim. Akan ada tadi proses pengadilan kisos tentang kedzaliman. Fayukhad lil mazlum haqqahu mimman dzalamahu. Orang yang berbuat zalim akan dikisos, diambil haknya orang yang dizalimi. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan dari sabda Rasulullah SAW, ittaqil dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah dari kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Entah antara yang bawahan dan yang atasan, antara yang bawahan dengan yang bawahan. Hati-hati, jangan ada kezaliman, karena sekali lagi semuanya akan dituntaskan di hari kiamat. Seandainya di dunia masih belum selesai, baik yang berkaitan dengan masalah kehormatan, baik yang berkaitan dengan harta benda, atau bahkan yang lebih parah dari itu, yang berkaitan dengan darah. Karena Rasul mengatakan di antara yang akan dihisab pada hari kiamat di antara manusia tentang masalah darah. Dan sudah sering juga kita sampaikan hadis tentang al-muflis, orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Kata Rasul SAW, atadruna mal muflis. Apakah kalian tahu tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat? Para sahabat menjawab, al-muflis malla dirhama wala dinar. Orang yang bangkrut menurut kami yang tidak punya harta dirham maupun dinar. Kata Rasul, al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa sadaqatin. Orang yang bangkrut pada hari kiamat dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah. Wa ya'ti wa qasyatama hadza wa qadafa hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Namun dia pada hari kiamat
juga datang dengan membawa dosa mencaci maki orang tanpa hak, menuduh orang tanpa hak, mengambil harta orang tanpa hak, bahkan juga memukul orang tanpa hak, menumpahkan darah orang tanpa hak. Kemudian fa'ukhidha min hasanatihi, maka diambil dari kebaikan orang yang berbuat zalim tersebut. Fayu'tahada wa yu'tahada, maka kebaikannya diberikan kepada yang dizalimi. Fa in faniyat hasanatuhu, jika habis pahala amal kebaikannya, faturihat sayyi'atuhum, maka diberikan kejelekan kepada orang-orang yang menzalimi tersebut. Diambil kejelekan dosa orang yang dizalimi, diberikan kepada yang berbuat zalim. Faturiha finnar, maka dia pun dimasukkan ke dalam api neraka. Maka di sini ada al-wa'id, ancaman agar manusia berhati-hati. Jangan berbuat zalim kepada manusia. Entah tadi berkaitan dengan kehormatan, hati-hati. Yang menuduh orang lain tanpa hak, apalagi sampai disebar di medsos. Ini luar biasa, menanggung dosa orang-orang yang terpengaruh dengannya. Dan dia juga akan diancam dengan ancaman yang dahsyat. Sebagaimana juga Rasul mengancam dengan ancaman yang lain. Man qala fi mu'minin ma laysa fihi hubisa fi radghatil khadal hatta yakhruja mimma qala. Barang siapa yang berkata tentang orang mukmin yang tidak ada pada dirinya, menuduh tanpa bukti, menuduh hanya dengan prasangka, halusinasi, maka kata Rasul di hari kiamat akan dipenjara di dalam kotoran penghuni api neraka sampai dia bisa keluar dari tuduhannya tersebut. Ini bagi yang suka berbuat zalim, ataupun yang menuduh orang tanpa hak. Kemudian bagi yang dizalimi, untuk dia bisa tenang, untuk dia bisa mendapatkan hiburan, meskipun di dunia ada kesedihan, namun ingat di hari kiamat akan mendapatkan banyak pahala gratisan. Intinya ini sesuatu yang layak untuk terus dijadikan ingatan bagi setiap muslim dan muslimah. Hati-hati, hari kiamat ada pengadilan. Baik. Kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, faida hudzibu, apabila mereka sudah dibersihkan, ay khalasu minat tabi'at wal huquq, jika sudah bersih dari tanggung jawab ketika di dunia, udina lahu fi dukhil jannah, maka mereka pun diizinkan masuk ke dalam surga. Wa qad dhahaba ma fi qulubi ba'dhin li ba'dhin minal ghil, dan tidak ada lagi iri dengki. Ini sekali lagi, surga tempat yang suci, tidaklah yang memasukinya kecuali orang yang suci, dalam artian kalaupun belum suci akan disucikan sebelum masuk ke dalam surga. Maka ini yang juga wajib diperhatikan. Hati-hati, iri, dengki, hasad, ini penyakit yang sangat amat berbahaya. Tidak bisa orang itu langsung masuk surga kalau masih ada perasaan iri, dengki, dan hasad. Dan sudah pernah, bahkan kita mungkin pernah khutbah Jumat di sini, kita pernah sampaikan tentang masalah bahaya hasad. Hasad adalah dosa pertama di langit dan di bumi. Dosanya iblis adalah hasad, iri, dan dengki kepada Adam alaihi assalam. Dan sangat disayangkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yakhlu jasadun min hasad. Hampir rata-rata manusia itu ada penyakit hasad, iri, dan dengki. Namun al-karim yukhfi, orang yang mulia, orang yang baik itu memendam dan memerangi, menghilangkan, membersihkan dari perasaan hasad tersebut. Ketika muncul langsung diperangi. Namun walakinnal laim yubdi, namun orang yang jahat, orang yang buruk, mereka menampakkan lewat lisannya ataupun lewat perbuatannya. Namun sekali lagi, ingat, seandainya dia berhasil
untuk hasad, iri dan dengki, di hari kiamat akan ada al-qisas. Dan ini juga banyak disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab adab thalabul ilmi. Artinya orang yang hasad, iri dan dengki bukan preman di jalan saja, bukan orang yang di pasar saja, bahkan yang di dunia dakwah. Ya, terkadang ada orang-orang manusia-manusia pengecut. Ya, kayaknya akhlaknya mulia, kayaknya luar biasa halusnya, namun seperti serigala berbulu sapi. Ngontak takmir sini, jangan undang Abdurrahman Thayyib ya, dan seterusnya. Ini wakil salahu min dafi. Ya, sampai kita di luar pulau pun panitia cerita, Ustaz saya dapat telepon dari Surabaya. Ini provokator. Ya, kayaknya halus, kayaknya akhlak mulia. Nama itu. Ya, serigala berbulu. Taib. Namun ya, sekali lagi tadi, di akhirat akan ada pengadilan. Ya, istilah sekali lagi, ittaqi dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut dalam diri mereka dari ghil, hasad, iri dan dengki, dan mereka menjadi bersaudara yang di atas sururin, dipan-dipan, saling berhadapan. Ini sekali lagi para penduduk surga bersih dari iri dan dengki. Taib. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Al-qantara bainal jannah wan nar. Ini kalau mau disebut dalilnya, ucapan Syekhul Islam, ini ringkasan dari hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Ini kalau mau antum sebutkan nomornya, rawal Bukhari, hadis nomor 2440. Ya, karena di sini nggak disebutkan dalil tentang pembahasan ini, kita sebutkan. Kalau mau lihat dalam Sahih Bukhari, hadisnya 2440, dan juga ada namanya Kitabul Madzalim. Dalam Sahih Bukhari ada kitab tentang kezaliman-kezaliman. Ini yang kita ringkas tadi pembahasannya. Demikian pula dalam kitab atau dalam Kitab Riqaq nomor 6535. 6535. Ana nukilkan sedikit di sini. Rasul SAW bersabda dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul mengatakan, yakhlusul mu'minun minan nar. Orang-orang beriman ketika mereka diselamatkan dari api neraka setelah melewati sirat, fayuhbasun ala qantaratin bainal jannati wan nar. Mereka diberhentikan di antara surga dan neraka di atas kontor. Sekali lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah meskipun tidak menyebutkan hadisnya di sini, ini sekali lagi beliau tidaklah berakidah kecuali berdasarkan ayat ataupun al-hadis. Ini hadisnya. Fayuqtasu li ba'di min ba'din madzalim kanat bainahum fid dunya. Kata Rasul SAW, dan sebagian mereka dikisas dari sebagian yang lain tentang kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Kanat bainahum fid dunya hatta idza hudzibu wa nuqu udzina lahum fi dukhul jannah. Sampai ketika mereka sudah dibersihkan, disucikan, maka diizinkan bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Baik. Ini pembahasan tentang al-qantara. Kita lanjutkan lagi bab berikutnya, bab tentang awwalu man yastaftihu babal jannah. Bab tentang orang yang pertama yang minta dibukakan pintu surga. Wa awwalu man yadkhuluha, dan tentang siapa orang pertama yang masuk surga. Wa syafa'atun Nabi SAW, dan juga bab ini berkaitan dengan syafaat Nabi SAW.
Jadi ada dua pembahasan. Pembahasan tentang orang pertama yang masuk surga dan yang kedua berkaitan dengan syafaat Nabi. Meskipun kalau mau diringkas, ini ya berkaitan dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara syafaat Nabi, syafaat minta dibukakan pintu surga. Intinya ini bab tentang asy-syafaah. Itu kalau ringkasnya. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa awwalu man yastaftihu babal jannah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang minta dibukakan pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man yadkhuluha minal ummah. Dan di antara orang yang pertama masuk ke dalam surga dari umat-umat manusia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati salatu syafa'atin. Dan Nabi SAW pada hari kiamat memiliki 3 syafaat. Ya, meskipun nanti akan ada tambahan yang lain. Ini bukan pembatasan. Amma syafa'atul ula fayashfa' fi ahlil mauqif hatta yuqda bainahum ba'da an yataraja'al anbiya Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibnu Maryam ani syafa'ati hatta tantahya ilaih. Kata beliau, adapun syafaat yang pertama, maka beliau memberikan syafaat kepada para penduduk padang mahsyar sampai diputuskan perkara di antara mereka. Setelah beberapa nabi seperti Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa tidak sanggup untuk menolong para penduduk padang mahsyar tersebut, ya, sampai kepada giliran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga hadisnya kalau mau lebih terperinci dalam Sahih Bukhari dalam Kitab Tauhid, panjang lebar hadisnya. Wa amma syafa'atu tsaniyah fayashfa' fi alil jannah an yadkhulul jannah. Syafaat yang kedua bagi Nabi, syafaat beliau kepada para penghuni surga untuk mereka masuk ke dalam surga. Itu tadi, untuk masuk surga pertama kali sebelum umat-umat yang lain. Wa hatani syafa'atan khasatani lahu. 2 syafaat ini khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syafaat yang dinamakan asy-syafaatul udzma di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, syafaat untuk membuka pintu surga. Nanti akan ditambahkan syafaat yang khusus bagi Nabi kita, maksudnya Nabi Muhammad SAW, yang tidak diberikan kepada yang lain, yaitu syafaat beliau kepada paman beliau Abu Thalib. Ini nanti akan ada penambahan. Ini yang khusus bagi Nabi, bukan hanya 2, ada 3. Ya, ditambah dengan apa? Syafaat beliau untuk paman beliau Abu Thalib dengan diringankan azabnya dari azab yang lebih dahsyat di neraka, meskipun tidak keluar dari api neraka karena paman beliau statusnya musyrik, kafir sampai mati. Wa amma syafa'atu tsalitsah, adapun syafaat yang ketiga, fayashfa' fi man istahaqqan nar, yaitu syafaat bagi para pelaku dosa besar yang mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis syafa'atu lahu. Dan sebetulnya kalau dalam pembahasan kitab akidah yang paling banyak itu disebutkan syafaat yang ketiga ini. Ya, sekali lagi, kalau dalam pembahasan kitab-kitab akidah salaf itu yang paling banyak disebutkan syafaat yang ketiga ini. Syafaat Rasul bagi para pelaku dosa besar. Karena ada kelompok-kelompok sesat alil bid'ah yang mengingkarinya. Di antaranya kelompok al-khawarij, kelompok al-mu'tazilah. Sekali lagi, kebanyakan dalam kitab-kitab akidah salaf yang paling banyak disebut yang ketiga ini, syafaat Rasul bagi pelaku dosa besar. Nah, kata beliau, wa hadis syafa'alahu wa lisairin nabiyyin
wasiddiqin wa ghairihim. Syafaat bagi para pelaku dosa besar ini milik Nabi, dalam artian Nabi memberikan syafaat, nanti akan ada perincian dengan seizin dari Allah, dan juga diberikan kepada para nabi-nabi yang lain, para as-siddiqin, dan juga orang-orang yang lainnya. Di antaranya tadi asyuhada, demikian pula para malaikat. Rasul bersabda, syafaatil malaika wan nabiyun wal mu'minun. Para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, orang beriman memberikan syafaat, namun tadi dengan seizin dari Allah. Nanti akan ada perinciannya. Fayasfa fi man dakhalaha an yakhruja minha. Nabi Muhammad SAW dan juga yang lain memberikan syafaat kepada orang yang sudah masuk neraka dari orang yang beriman, dari para pelaku dosa besar, dari orang yang bertauhid, untuk keluar dari api neraka tersebut. Anak ulangi lagi, ini yang ketiga inilah yang paling banyak disebut dalam pembahasan kitab akidah, karena banyak kelompok sesat yang mengingkarinya. Di antaranya kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, karena kesesatan keyakinan mereka yang mengatakan pelaku dosa besar itu kekal dalam api neraka. Ini kebiasaan kelakuan ahlul bid'ah. Kalau mereka ketemu dengan ayat, dengan hadis yang nggak cocok dengan akidah mereka, mereka takwilkan, atau kalau hadis mereka tolak, mereka lemahkan, mereka katakan hadis ahad dan seterusnya. Akidah ahlul bid'ah itu sekali lagi hanya berdasarkan hawa nafsu mereka, tidak berdasarkan qala Allah wa qala ar-rasul, atau dalam arti yang lain i'taqadu awwalan tsumma istadallu. Mereka berakidah dulu baru cari dalil. Kalau ahlu sunnah ndak, berdalil dulu baru beramal dan berkata. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita baca sarah penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan. Yubayyinu Syekh rahimahullah ma yantahi ilaihi amrul mu'minin yaumal qiyamah ba'da istiyazihim litilkal ahwal allati marra dzikru ahammiha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang akhir dari perjalanan orang-orang yang beriman pada hari kiamat, setelah melewati berbagai macam kejadian-kejadian. Dan ini bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, bahkan bisa ribuan tahun perjalanan, mulai dari kematian sampai melewati as-sirat. Sebagaimana mengatakan, orang yang di dalam padang mahsyar saja ini 500.000 tahun lamanya, khamsumiyati alfi amin, dan seterusnya. Intinya bukan perjalanan yang singkat, namun luar biasa panjangnya. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Kemudian kata beliau, fayaqul, kemudian yang terakhir tadi, fa idahul dzibu wa nuqudin lahum fi dukhul jannah fahum la yadkhulul jannah illa ba'da idznin minallah. Mereka orang beriman tidak mungkin bisa masuk surga kecuali dengan seizin dari Allah. Wa talabin li fathi abwabiha, dan setelah diminta dibukakan pintunya. Kemudian kata beliau tadi, dan orang pertama yang meminta dibukakan pintu surga Nabi Muhammad SAW. Mana dalilnya? Kata Rasul SAW dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Ati bibabil jannati yaumal qiyamah fa astaftihu." Aku akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat dan aku minta untuk dibuka. Fayaqul khazin man anta, yang menjaga surga berkata, siapa dirimu? Fa'akul, aku pun berkata, Muhammad. Fayaqul, maka penjaga pintu surga mengatakan, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Telah dikatakan, diperintahkan kepadaku untuk aku tidak membukakan pintu surga
untuk siapapun sebelummu. Ini yang dimaksud dengan syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu syafaat membuka pintu surga. Wal istiftah talabul fatah wa fi hadza tasyrifun lahu sallallahu alaihi wasallam wa idharun li fadlihi. Dan ini menunjukkan akan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan yang lain. Demikian pula tadi syafaat al-udhma, syafaat di padang mahsyar. Ya, ringkasnya ketika manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, matahari 1 mil atau 2 mil dari kepala mereka, sebagian mereka ada yang tenggelam dengan keringat mereka sesuai dengan amal ibadah, amal perbuatan mereka. Mereka menghendaki agar Allah segera memutuskan perkara mereka. Sekali lagi tadi, tidak pendek singkat waktunya. Bukan setahun 2 tahun, bahkan bisa ratusan tahun dan seterusnya. Kemudian mereka mendatangi Nabi Adam, minta agar Nabi Adam memohon kepada Allah segera diputuskan perkara mereka. Mereka datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka tidak sanggup untuk membantu manusia. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meminta diputuskan perkara mereka. Rasul sujud, kemudian Allah mengatakan, irfarasak, angkat kepadamu, wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberi, wasfatu syafa', minta syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Intinya di sini Nabi Muhammad SAW yang diberi izin memberikan syafaat, yaitu asyafaatul udhma. Kemudian waja'a rabbuka wal malaku sofan sofa, Allah pun datang dan para malaikat berbaris-baris memutuskan perkara mereka. Kata para ulama, Allah sangat mampu untuk langsung memutuskan perkara hamba-hambanya. Namun di antara hikmah adanya syafaatul udhma tadi untuk mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW, untuk menampakkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW di hadapan seluruh umat manusia. Sama dengan orang yang tadi masuk neraka kemudian dikeluarkan dari api neraka. Allah sangat mudah mengeluarkan mereka dari api neraka. Namun di antara hikmah adanya syafaat para malaikat, syafaat para nabi, orang yang beriman, itu diantaranya untuk, kata para ulama, menunjukkan kedudukan orang-orang tersebut. Bagaimana Allah memuliakan orang-orang tersebut, bukan hanya di dunia, namun sampai di akhirat. Kemudian kata beliau, wa awwalu man yadkhuluha minal ummatu, dan umat pertama yang masuk surga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li fadliha ala sairil umat, yang demikian itu karena kemuliaan umat Islam di atas umat-umat yang lain. Wa dalil dzalik ma fi hadis Abi Hurairah alladzi rawahu Muslim. Dalilnya hadis riwayat Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kami, yaitu Rasul dan juga umat beliau, yang pertama kali masuk surga. Qauluhu, kemudian ucapan Syekhul Islam tadi, walahu sallallahu fil qiyamah salasu syafaat. Nabi pada hari kiamat memiliki 3 syafaat. Saya ulangi lagi, ini sekedar penyebutan, permisalan, bukan pembatasan. Nanti akan disebutkan lebih dari 3 syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah yang khusus atau yang umum. Kemudian dibahas secara bahasa asy-syafa'at, jam'u syafa'ah, wa syafa'atu lughatan al-wasilah, wa urfan su'al khair lil ghair. Namun secara istilah dikatakan asy-syafa'ah itu maknanya meminta kebaikan untuk orang lain. Ini makna juga berkaitan dengan urusan di dunia.
Ya, kalau tidak salah pernah kita sampaikan di sini, Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, yaitu di dunia, maka baginya pahalanya. Ya, yang sering kita contohkan, barangkali ada salah satu dari jamaah, misalnya pengajian ini, ya, ada bos perusahaan, kemudian ada ya orang dekatnya, sahabat karibnya, dan ada yang mungkin baru lulus kuliah, kepingin nikah, ya, namun belum punya pekerjaan. Nah, yang tengah ini, yang sahabat bos tadi, ngomong kepada temannya, ini ada teman kita, Masya Allah, Insya Allah agamanya baik, akidahnya salafiyah, manhajnya juga benar, akhlaknya juga baik, ya, dia butuh lowongan pekerjaan. Nah, ini yang namanya apa? Iya, memberikan syafaat. Tolabul khair, su'al khair lil khair. Dia minta kebaikan untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Itu namanya asyafa. Itu kurang lebih maknanya juga sama di hari kiamat. Nabi Muhammad minta kepada Allah agar fulan dan fulan dari penghuni api neraka dari umat beliau dikeluarkan. Itu namanya apa? Asyafa'ah. Meskipun bedanya sangat jauh antara syafaat di dunia dengan syafaat di akhirat. Insya Allah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan lagi kata-kata asyafa'ah, maknanya su'alul khairi lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Kemudian kata beliau dibahas secara bahasa mustaqqatun minasyafa', ini kita lewati saja. Qaulu Syekh rahimahullah, walahu sallam fil qiyamah salatu syafa'at. Nabi SAW memiliki 3 syafaat pada hari kiamat. Bayanul lisyafa'at allati yaqumu bihan Nabi SAW fi yaumil qiyamah bi idznillahi ta'ala. Namun semuanya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha dzakara Syekh rahimahullah anwa asy-syafa'ah mukhtasarah. Syekhul Islam dalam ucapan bab ini menyebut secara ringkas. Makanya kita katakan tadi, Nabi memiliki 3 syafaat, kata Syekhul Islam, ini bukan pembatasan. Ini hanya sekedar permisalan ringkasan saja. Wahia ala sabil istiqsa' samaniyatu anwa. Kalau mau ditambah lebih terperinci, syafaat Nabi itu ada 8. Ya, Nabi SAW diberikan 8 syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha ma huwa khasun bin nabi wa minha ma huwa mushtarakun baina wa baina ghairi. Ada yang khusus bagi Nabi, yaitu ada 3 yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ada pula 5 syafaat Nabi yang lainnya juga bisa memberikan kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut yang pertama, ini yang khusus bagi Nabi, ada 3. Asy-syafa'atul ula, yang pertama asy-syafa'atul udzma. Ini yang kita sebut tadi, asy-syafa'atul udzma di hari kiamat di padang mahsyar. Wahyal maqamul mahmud, itulah yang dimaksud dengan al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dalam surat Al-Isra. Demikian pula yang kita baca setelah azan, yaitu apa? Wa ba'athu. Nah, wa ya an yasfa'an Nabi sallallahu an yaqdiyallahu subhanahu baina ibadihi ba'da turil mauqif alaihim wa ba'da murajatim al-anbiya lil qiyam biha. Yaitu Nabi sallallahu memberikan syafaat agar Allah memutuskan perkara hamba-hambanya setelah panjangnya penantian di padang mahsyar tersebut, dan setelah mereka memohon kepada para nabi, ya tadi Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, atau Nabi Nuh, namun mereka tidak sanggup membantu mereka. Fayaqumu bihan nabiyuna ba'da idni rabbih. Namun Nabi kita Muhammad SAW
yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syafaat yang khusus bagi Nabi, syafaatu fi dukhul al-jannah ba'dal faragh minal hisab. Itu tadi syafaat masuk surga ya setelah selesai dari al-hisab. Yang ketiga, asy-syafaatu tsalitsah, syafaatu sallallahu li ammi Abi Thalib an yukhaffaf anhul adab. Syafaat Rasul bagi paman beliau Abu Thalib untuk diringankan azabnya meskipun tidak mungkin keluar dari api neraka, hanya diringankan saja azabnya. Wahadi khasatun bihi, syafaat ini khusus bagi Nabi. Li'anna Allah akhbar annal kafirin la tanfa'hum syafaatus syafi'in. Karena Rasul telah mengabarkan orang kafir tidak bermanfaat syafaat orang yang memberikan syafaat pada hari kiamat. Ya, secara kaidah asal orang kafir tidak mungkin mendapatkan syafaat. Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Mudaththir, "Fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in." Tidak bermanfaat bagi orang kafir syafaat yang memberikan syafaat. Dan Rasul bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibari nafsihi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini hukum secara apa? Abu Thalib mengucapkan la ilaha atau tidak? Tidak. Tapi beliau mendapatkan syafaat. Kenapa kok kita mengatakan demikian? Karena Rasul yang mengatakan. Dan inilah ciri khas ahli sunnah, naduru ma'sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul, kemana sunnah Rasul apa? Berputar. Paham? Ini beda dengan ahli al-bidah yang mereka lebih menuhankan akal, mendahulukan akal daripada nas. Kalau mereka mungkin mengatakan, benar ini karena apa? Orang kafir nggak berhak mendapatkan. Tidak. Karena sekali lagi Rasul yang mengatakan demikian, ini pengecualian dari kaidah asal. Kok tahu itu pengecualian? Karena Rasul yang mengatakan, inna dur masunnah itu darat. Kita berputar kemana sunnah itu berputar. Sunnah menetapkan kita tetapkan, sunnah menafikan kita apa? Nafikan. Nah, ini bukan bentuk mencela-mencela, naudzubillahi min dzalik. Ini adalah apa? Konsisten di atas ittiba'u sunnah. Kemana sunnah berputar, kita ikut ke kanan, ke kiri, kita ikut ke kiri, dan seterusnya. Fasyafa'atu li ammi Abi Thalib khassa bihi. Syafaat beliau untuk Abi Thalib ini khusus hanya untuk beliau. Wa khassa li Abi Thalib, dan khusus bagi Abu Thalib. Gak ada lagi orang kafir yang mendapatkan syafaat selain Abi Thalib. Ya, sekali lagi ini kenapa ditetapkan? Karena memang Rasul yang menetapkan. Dalam riwayat dikatakan, ya Rasulullah, ya apakah engkau bisa memberikan manfaat kepada pamanmu yang dulu melindungimu, menjagamu? Kata beliau, na'am, iya. Seandainya bukan karena syafaatku, maka dia dikerak api neraka. Ya, namun sekali lagi Rasul diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada pamannya tersebut, dan ini pengecualian dari hukum asal orang kafir tidak berhak mendapatkan syafaat, dan itu pun tidak sampai keluar dari api neraka, hanya diringankan azabnya. Hadil anwa'u tsalatsa ya minasyafa' khassa bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 tadi. Baik, sebelum kita lanjutkan, masih panjang. Ya, kalau ada mau ditanyakan hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi, tafadhalu sebelum kita tutup. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.